Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus kepada Ananda yang ada di kelas 11 Madrasah Aliyah. Hari ini kita melanjutkan materi, yaitu had mencuri, merampok, menyamun, dan merompak. Yang pertama, had mencuri. Mencuri secara bahasa adalah mengambil harta atau selainnya secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan menurut istilah syara, mencuri adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanannya yang semestinya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi, atau pengertian lain yaitu mukallaf yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi jika harta tersebut mencapai 1 nisab, terambil dari tempat penyimpanannya, dan orang yang mengambil tidak mempunyai andil kepemilikan terhadap harta tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik pencurian yang pelakunya diancam dengan hukuman had memiliki beberapa syarat berikut. Yang pertama yaitu pelaku pencurian adalah mukallaf. Yang kedua, barang yang dicuri milik orang lain. Selanjutnya, pencurian dilakukan dengan cara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Yang keempat, barang yang dicuri disimpan di tempat penyimpanan. Yang kelima, pencuri tidak memiliki andil kepemilikan terhadap barang yang dicuri. Jika pencuri memiliki andil kepemilikan seperti orang tua yang mencuri harta anaknya, maka orang tua tersebut tidak dikenai hukuman had, walaupun ia mengambil barang anaknya yang melebihi nisab pencurian. Kemudian yang keenam, barang yang dicuri mencapai jumlah 1 nisab. Yang kedua, pembuktian praktik pencurian. Di samping syarat-syarat yang disebutkan sebelumnya, had mencuri tidak dapat dijatuhkan sebelum tertuduh praktik pencurian benar-benar diyakini secara syara telah melakukan pencurian yang mengharuskannya dikenai had. Tertuduh harus dapat dibuktikan melalui salah satu dari 3 kemungkinan. Yang pertama, kesaksian dari 2 orang saksi yang adil dan merdeka. Yang kedua, pengakuan dari pelaku pencurian itu sendiri. Dan yang ketiga, sumpah dari penuduh. Jika terdakwa pelaku pencurian menolak tuduhan tanpa disertai sumpah, maka hak sumpah berpindah kepada penuduh. Dalam situasi yang semisal dengan ini, jika penuduh berani bersumpah, maka tuduhannya diterima dan secara hukum tertuduh terbukti melakukan pencurian. Yang ketiga, had mencuri. Jika praktik pencurian telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, maka pelakunya wajib dikenakan had mencuri, yaitu potong tangan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 38 yang artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat tersebut menjelaskan had pencurian secara umum. Adapun teknis pelaksanaan had pencurian yang lebih detail dijelaskan dalam hadis Rasulullah yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah bersabda mengenai pencuri, jika ia mencuri kali pertama, potonglah 1 tangannya. Kemudian jika ia mencuri untuk kali kedua, potonglah salah 1 kakinya. Jika ia mencuri kali ketiga, potonglah tangannya yang lain. Kemudian jika ia mencuri kali keempat, potonglah kakinya yang lain. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Ma'rifatus Sunnah wa Asar. Bersandar pada hadis tersebut, sebagian ulama diantaranya Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa had mencuri mengikuti urutan sebagaimana berikut. Yang pertama, potong tangan kanan jika pencurian baru dilakukan pertama kali, potong kaki kiri jika pencurian dilakukan untuk kedua kali, potong tangan kiri jika pencurian dilakukan untuk kali ketiga, potong kaki kanan jika pencurian dilakukan untuk kali keempat. Jika pencurian dilakukan untuk kelima kalinya,
maka hukuman bagi pencuri adalah taksir dan ia dipenjarakan hingga bertaubat. Sebagian ulama yang lain diantaranya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat bahwa hukuman potong tangan dan kaki hanya berlaku sampai pencurian kedua, yakni potong tangan kanan untuk pencurian pertama dan potong kaki kiri untuk pencurian kedua, sedangkan untuk pencurian ketiga dan seterusnya hukumannya adalah taksir. Yang keempat, nisab atau kadar barang yang dicuri. Para ulama berbeda pendapat terkait nisab atau kadar minimal barang yang dicuri. Nah, menurut mazhab Hanafi, nisab barang curian adalah 10 dirham. Menurut jumhur ulama, nisab barang curian adalah 1/4 dinar emas atau 3 dirham perak. Adapun dalil yang dijadikan sandaran jumhur ulama terkait penetapan had nisab 1/4 dinar emas atau 3 dirham perak adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya dan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, di mana Rasulullah yang bersabda yang artinya dari Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjatuhkan had potong tangan pada pencuri 1/4 dinar atau lebih. Hadis riwayat Muslim. Dan dalam riwayat Imam Bukhari yang artinya tangan dipotong pada pencurian 1/4 dinar. Adapun tentang harga dinar atau dirham selalu berubah-ubah. Salah satu dinar emas diperkirakan seharga 10-12 dirham. Jika dihargakan dengan emas, 1 dinar setara dengan 13,36 gram emas. Jadi diperkirakan nisab barang curian adalah 3,34 gram emas atau 1/4 dinar. Adapun pencuri yang dimaafkan, ulama sepakat bahwa pemilik barang yang dicuri dapat memaafkan pencurinya, sehingga pencuri bebas dari had sebelum perkaranya sampai ke pengadilan, karena had pencuri merupakan hak hamba atau hak pemilik barang yang dicuri. Jika perkaranya sudah sampai di pengadilan, maka had pencuri pindah dari hak hamba ke hak Allah. Dalam situasi yang semisal dengan ini, had tersebut tidak dapat gugur walaupun pemilik barang yang dicuri memaafkan pencuri. Dalil yang menjelaskan tentang masalah tersebut adalah hadis riwayat Abu Daud dan Nasai, yang artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maafkanlah had selama masih berada di tanganmu. Adapun had yang sudah sampai kepadaku, maka wajib dilaksanakan. Kemudian apa hikmah had bagi pencuri? Adapun hikmah dari had mencuri yaitu yang pertama, seseorang tidak akan dengan mudah mengambil barang orang lain karena hal tersebut akan memunculkan efek ganda. Ia akan menerima sanksi moral yaitu malu, sekaligus mendapatkan sanksi yang merupakan hak Adam yaitu had. Yang kedua, seseorang akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi hak milik seseorang. Karunia Allah terkait harta manusia bukan hanya dari sisi jumlahnya, lebih daripada itu, saat harta tersebut telah dimiliki secara sah melalui jalur halal, maka ia akan mendapatkan jaminan perlindungan. Kemudian yang ketiga, menghindarkan manusia dari sikap malas. Mencuri selain merupakan cara singkat memiliki sesuatu secara tidak sah, juga merupakan perbuatan tidak terpuji yang akan memunculkan sifat malas. Sifat ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kemudian hikmah yang keempat, membuat jera pencuri hingga dirinya terdorong untuk mencari rezeki yang halal. Kemudian selanjutnya, had merampok, menyamun, dan merompak. Apa yang dimaksud merampok, menyamun, dan merompak? Merampok, menyamun, dan merompak adalah istilah yang digunakan untuk pengertian mengambil harta orang lain dengan menggunakan cara kekerasan atau mengancam pemilik harta dengan senjata dan terkadang disertai dengan ancaman bahkan pembunuhan. Wahbah Suhaili mendefinisikan merampok, menyamun, dan merompak sebagai setiap tindakan dan aksi yang dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mengambil harta dalam bentuk yang biasanya korbannya tidak mungkin untuk meminta bantuan dan pertolongan. Perbedaannya hanya ada pada tempat kejadiannya, di mana menyamun dan merampok di darat, sedangkan merompak di laut. Dalam kajian fikih,
praktik merampok, menyamun, atau merompak masuk dalam pembahasan hirabah atau qat'ut tariq atau penghadangan di jalan. Adapun elemen-elemen merampok, menyamun, dan merompak, elemen-elemen yang mendukung hal tersebut dikatakan merampok, menyamun, dan merompak adalah melakukan penyerangan dan penghadangan terhadap orang yang lewat di jalan untuk mengambil dan merampas hartanya dengan cara-cara kekerasan dan paksaan dalam bentuk yang menyebabkan korban terhalang jalannya dan tidak bisa meneruskan perjalanannya, baik itu dilakukan oleh sekelompok atau hanya oleh satu orang saja. Apakah penyerangan dan penghadangan itu dilakukan dengan menggunakan senjata tajam atau yang lainnya berupa tongkat batu, balok kayu, dan sebagainya. Apakah penyerangan dan penghadangan itu dilakukan oleh seluruh sindikat kelompok perampok atau hanya dilakukan sebagiannya, sedangkan sebagian yang lain bertugas membantu dan mengambil harta yang ada? Karena suatu aksi kejahatan perampokan hanya bisa terjadi dan berhasil dengan melakukan keseluruhan perkara-perkara tersebut, sama seperti halnya aksi pencurian, juga karena memang yang biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok. Adapun hukum merampok, menyamun, dan merompak. Nah, seperti yang kita ketahui, merampok, menyamun, dan merompak merupakan kejahatan yang bersifat mengancam harta dan jiwa. Kalau seseorang merampas hak orang lain atau harta orang lain, dosanya bisa lebih besar dari dosa seorang pencuri, karena dalam praktik perampasan harta terdapat unsur kekerasan. Jika perampasan harta sampai membunuh korbannya, maka dosanya menjadi lebih besar lagi, karena ia telah melakukan perbuatan dosa besar yang jelas-jelas diharamkan oleh agama. Maka wajar adanya jika perampok, penyamun, dan perompak mendapat hukuman ganda. Ia dikenai had dan diancam hukuman akhirat yang berupa azab yang dahsyat, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 33 yang artinya, dan di akhirat mereka para penyamun mendapat azab yang besar. Adapun had merampok, menyamun, dan merompak, had merampok, menyamun, dan merompak secara tegas dinyatakan dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 33 yang artinya, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau secara silang, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. Nah, dari ayat di atas, para ulama kemudian sepakat bahwa had merampok, menyamun, dan merompak berupa potong tangan dan kaki secara menyilang, disalib, dibunuh, dan diasingkan dari tempat kediamannya. Kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai had yang disebutkan dalam ayat tersebut. Apakah ia bersifat tauzi'i, di mana satu hukuman disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan seseorang, atau had tersebut bersifat takhiri, sehingga seorang hakim bisa memilih salah satu dari beberapa pilihan hukuman yang ada. Jumhur ulama sepakat bahwa hukuman yang dimaksudkan dalam surah Al-Maidah ayat 33 bersifat tausi'i, karenanya had dijatuhkan sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukan seseorang. Nah, adapun kesimpulan akhir pendapat mayoritas ulama terkait had yang ditetapkan untuk perampok, penyamun, dan perompak, yaitu yang pertama, jika seseorang tidak merampas harta orang lain dan tidak juga membunuhnya, semisal kalau ia hanya ingin menakut-nakuti atau kalau ia akan melancarkan aksi jahatnya ia tertangkap lebih dulu, dan keadaan seperti ini ia dijatuhi hukuman had dengan dipenjarakan atau diasingkan keluar wilayahnya. Kemudian yang kedua, jika seseorang merampas harta orang lain dan tidak membunuhnya, maka hadnya adalah dihukum potong tangan dan kaki secara menyilang. Yang ketiga, jika seseorang tidak sempat merampas harta orang lain akan tetapi ia membunuhnya, maka hadnya adalah dihukum mati. Dan yang keempat, jika seseorang merampas harta orang lain dan membunuhnya, maka hadnya adalah dihukum mati kemudian disalib. Nah, perlu dijelaskan bahwa hukuman mati terhadap perampok, penyamun, dan perompak yang membunuh korbannya berdasarkan had, bukan qisas, sehingga tidak dapat gugur walaupun dimaafkan oleh keluarga korban. Kemudian bagaimana status perampok, penyamun, dan perompak yang taubat?
Nah, tobatnya seorang yang merampok, menyamun, dan merompak setelah tertangkap tidak dapat mengubah sedikit pun ketentuan hukum yang ada padanya. Namun jika mereka bertobat sebelum tertangkap, semisal menyerahkan diri dan menyatakan tobat dengan kesadaran sendiri, maka gugurlah had. Hal ini didasarkan pada firman Allah surah Al-Maidah ayat 34, kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Diisyaratkan dalam ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni mereka, yaitu perampok, penyamun, perompak yang bertobat sebelum tertangkap. Ayat ini menunjukkan bahwa had yang merupakan hak Allah dapat gugur jika yang bersangkutan bertobat sebelum tertangkap. Baik, itulah tadi materi tentang had mencuri, merampok, menyamun, dan merompak. Apabila ada hal yang kurang difahami, silahkan dipertanyakan kepada guru yang mengajarkan mata pelajaran fikih di kelas 11. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.